Pada chapter 11 kita bahas tentang grab mining di data mining dan business intelligence. Grab mining pada dasarnya adalah bagaimana sih kita membuat subgraph berulang yang terjadi dalam grafik input. Jadi di sini ini bagaimana kita menampilkan data dalam bentuk grafik ya atau graph. Terus tujuannya kenapa sih kita harus menggunakan graph di data mining? Salah satunya itu adalah kita bagaimana menemukan subgraph yang mampu mengompresi data dengan kita mengabstraksi instance dari substruktur, bagaimana kita untuk mengidentifikasi pola yang menarik secara konseptual. Berikut contoh tampilan desain di graph mining. Contohnya sih gimana kita membangun atau menampilkan protein struktur, terus bagaimana kita membuat sebuah flow program, terus bagaimana kita istilahnya menampilkan chemical compound atau expression network di data mining. Ini tampilan contoh graph mining. Terus aplikasi apa saja yang bisa dibuat dengan graph mining? Salah satunya itu di biomedical struktur. Contohnya kita bisa membuat tentang untuk finding biological converse subnetwork ataupun tentang finding fungsional modul ataupun program kontrol untuk flow analis. Jadi berikut beberapa sih contoh sederhana bagaimana kita mengimplementasikan graph mining di biomedical struktur. Selanjutnya, ini contoh pola di graph mining. Ya, jadi istilahnya di data mining itu bagaimana kita membuat tampilan dalam bentuk grafik. Datanya kita tampilkan. Berikut contohnya, kita bisa buat contohnya untuk kemarin kita sudah belajar tentang text meaning sama sentiment analysis. Contohnya kita bisa buat positive set, negative set, ataupun graph set. Berikut contoh sederhana tampilannya. Terus di graph mining untuk pattern miningnya. Jadi di sini itu bagaimana kita istilahnya frekuensi pola grafik itu kita tampilkan yang sering. Terus bagaimana sih kita di dalam descriptive data itu perolehan informasi atau supervisornya. Terus gimana sih kita membuat signifikan? Contohnya untuk y-test ya. Jadi contoh sederhana dalam ini untuk graph itu seperti ini. Ini desain tampilan di graph mining. Di graph mining itu bagaimana sih kita mengolah frekuensi graph patternnya. Contohnya seperti ini ya, given a graph data set D. Terus berapa frekuensinya? Kalau frekuensi itu biasanya kita menggunakan simbol frek. Di G itu untuk graph-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau untuk minus itu inilah untuk subgraph-nya itu kita tidak pakai. Bisa juga dalam bentuk untuk persentase di graph-nya. Terus di graph itu ada klasifikasinya. Bagaimana sih kita untuk pendekatan klasifikasi di dalam graph mining? Salah satunya itu dalam salah satu itu makna yang disebut di atas contohnya itu bagaimana kita mengurangi dengan ekstrasif untuk fiturnya untuk mengklasifikasikan atau kita dalam vektor-vektor ini kita kelompokkan ya pasangannya untuk ini berapa sih nilai atribut ini satu lagi itu untuk strukturnya. Jadi nanti polanya untuk graph itu kita bentuk dalam bentuk grafik untuk tampilan hasilnya. Sampelnya gini ya, grafik dapat dijelaskan oleh beberapa banyak segitiga yang dikandungnya atau yang ada yang dipakainya. Tapi
antara node yang satu dengan node yang lainnya itu memiliki label atau data itu berapa banyaknya. Jadi setelah pola pattern yang ditentukan baru kita bisa untuk menampilkan dalam bentuk grafik. Oke ya. Terus secara teknis di klasifikasinya itu contohnya seperti ini, jalan yang mungkin kita pertimbangkan atau sampel acak. Random acak juga bisa ya. Itu kita jalankan itu secara acak. Oke, secara teknis itu kita di grab itu ada kernel yang kita hitung dalam grafik supaya grafik itu kita tampil. Ya. Contohnya itu ada G1 dan G2. Oke, nanti masing-masing itu node itu kita buat. Ini contoh rumus yang dipakai penggunaan grabnya. Jadi di sini kita menghitung berapa sih distribusi nilai probabilitas di masing-masing node. Oke. Jadi kita macam istilahnya kita bagaimana kita menampilkan produk di dalam grab ya untuk tampilannya. Selanjutnya di klasifikasi grab itu kita prediksi label. Oke, dalam ini disebutkan bahwa dalam network analis atau di jaringannya itu apa sih yang mengklasifikasikan masing-masing node ya. Oke, dari sebagian label yang istilahnya kita yang berikan. Oke. Jadi di sini itu bagaimana kita mengklasifikasikan untuk proses node itu menjadi sebuah gambar dalam bentuk grafik. Terus ini contohnya, ini pendekatan-pendekatan yang dipakai di grab mining itu contohnya itu berdasarkan struktur untuk gambar data lokal ya dalam bentuk grafik. Contohnya seperti pattern based approach contohnya atau subgraph pattern from domain untuk berapa sih knowledge-nya itu di grab mining. Pendekatannya juga itu kita bisa menggunakan decision tree. Ini kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita istilahnya pengenalan dulu apa sih yang ada di grab mining. Oke, terus ada nanti di kernel based approach, terus random walk-nya itu kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Di struktur untuk grab mining itu kita bahas tentang pattern based klasifikasinya. Berarti intinya di idenya itu kita ubah setiap grafik dalam dataset menjadi vektor. Ini contohnya. Ini kita menentukan nilai vektornya. Di mana frekuensi struktur polanya itu ke ID itu setiap vektor dikaitkan dengan masing-masing label kelas. Untuk klasifikasinya, masing-masing vektor-vektor ini nanti disebut dengan vektor struktur untuk fiturnya. Jadi di sini contohnya itu struktur lokal dalam grafik. Ya, dalam tampilan itu apa sih yang mengelilingi masing-masing titik? Misalnya jalur apa yang dipakai dan dengan berapa sih panjang nilai masing-masing vektor node-nya. Oke. Terus di struktur klasifikasi grab mining itu ada sequence, pattern, ada frequent, subgraph. Terus ada juga coherent frekuensi subgraph. Jadi di mana nilai A grab G itu di coherent itu apa sih informasi yang ditampilkan yang ada di dalam subgraph. Oke, ini contoh untuk perhitungannya. Terus ini bagaimana sih untuk close frekuensi subgraph dan arc-click-nya untuk subgraph. Oke, contohnya ini hitung-hitungannya untuk manualnya agak ribet. Jadi kita nanti untuk lebih simpelnya kita pakai langsung aja RStudio untuk implementasinya. Oke. Decision tree di dalam grab mining. Ya. Di decision tree ini bagaimana partisi data dengan cara istilahnya kita top down ya. Dan buat pohon untuk masing-masing itu node leaf akarnya, masing-masing daun itu apa sih fitur yang ada, terus bagaimana sih langkah-langkah untuk kriteria di dalam decision tree-nya. Terus apa sih partisi-partisi datanya itu contohnya kita buat dua himpunan bagian
Satu berisi di daun, satu lagi tidak. Ya, istilahnya untuk leaf-nya. Oke. Ini contoh gimana untuk kita optial grab di pattern meaning-nya. Terus ada lagi untuk boosting in grab klasifikasi. Jadi ini contoh untuk simple klasifikasinya. Di sini aturan adalah untuk ini ya, jika sebuah molekul mengandung substruktur itu kita dapat di klasifikasinya kita dapat menghitung untuk nilai gainnya. Ya. Ini contoh perhitungan bagaimana kita untuk menentukan optimal grade-nya. Oke. Berapa nilai gainnya, berapa nilai untuk apply boostingnya, ini contohnya. Terus ini bagaimana sih kita mendesain untuk klasifikasi grade-nya untuk bug isolasinya. Contohnya ini ada input, ada output, terus ada instrumen. Programnya contohnya kita buat untuk flow graph. Ya, di flow graph nanti itu kita bisa buat contohnya untuk crashnya, untuk input, output. Jadi ada current run sama faulty run. Ini contoh model untuk bug isolation. Selanjutnya ini contoh untuk compression di graph. Jadi di sini itu sub graph umum itu kita ekstrak dalam bentuk sederhana grafik dengan mengkondisikan subgraph ini menjadi masing-masing node. Jadi titik-titik node ini nanti kita bisa hubungkan. Contohnya ada titik yang biru ini kan ada 3 banyak ya. Jadi kita bisa jadiin titik 1 untuk patternnya. Ini contoh gimana sih kita mengkompres atau menggabungkan di dalam graph meaning. Berikut sederhana. Untuk lebih jelasnya kita bahas di RStudio untuk graph meaning-nya. Thank you for watching.